Di CES 2022 kemarin, ROG baru aja ngumumin keyboard ROG Strix Flare 2 Animate yang uniknya di pojok kanan ini ada LED yang bisa bergerak. Padahal kalau kalian perhatiin nih, fitur LED kayak gini cuma ada di jajaran laptop high-end-nya Asus ROG doang. Tapi kali ini keyboardnya juga kedapatan fitur kayak gitu. Kira-kira apa keseruannya yang bisa kita temukan di keyboard ini ya? Dengan gue Irgi, simak review ROG Strix Flare 2 Animate berikut ini. Box ROG Strix Flare 2 Animate ini bisa dibilang lumayan gede dan tampilannya cukup rame. Di depannya ada gambar keyboard dan beberapa fitur di samping kanannya, tapi kalau bagian belakangnya lebih ngejelasin spesifikasi, fitur sampai bagian keyboard. Buat yang mau numpuk box ini sama box lain bisa banget karena udah double box dan berbahan cukup solid. Di box keduanya ini warnanya full hitam dan ada logo mata ROG di tengahnya. Terus buat pengalaman unboxingnya menurut gue cukup menarik karena di setiap kontennya dilindungi cover masing-masing. Di box ini kita akan dapat keyboard ROG Strix Flare 2 Animate, wrist rest, keycap dan switch puller ROG, set stiker ROG, buku manual, dan kartu garansi. Di sini keycap sama switch pullernya beda banget sama yang ada di pasaran. Apalagi kedua benda tersebut ada branding logo ROG yang bikin terasa makin premium. Hadirnya fitur LED atau nama resminya LED Anime Matrix di ujung kanan keyboard bikin ROG Strix Flare 2 Animate gak bosen buat dipandang. Dan sejauh yang gue tahu, kayaknya baru keyboard ini yang punya fitur animasi LED di bagian keyboard itu sendiri. Buat kualitinya gak perlu diraguin lagi, case-nya benar-benar solid meskipun terbuat dari plastik. Tapi top plate-nya ini dari aluminium, jadi kalau malam-malam bakal kerasa dingin dan tentunya juga berkualitas. Bobotnya hampir 1,2 kg yang bisa dimaklumin karena pakai material kombinasi dan layoutnya full size. Tapi menyoal ukuran, keyboard ini akan memakan tempat di atas meja kalian meskipun balik lagi, ukurannya tetap standar kayak keyboard full size konvensional lainnya. Apalagi kalau udah ditambah pakai detachable wrist rest-nya, siap-siap aja meja kalian tambah sempit. Ukuran wrist rest-nya juga lumayan bisa bikin lebar keyboard. Covernya ini terbuat dari kulit sintesis yang halus dan busa di dalamnya meskipun gak tebal-tebal banget tapi tetap terasa empuk di pergelangan tangan dan tetap ada branding ROG di pojok kiri wrist rest. Nah, buat cara masangnya ini ada langkahnya tersendiri. Pertama, copot terlebih dahulu LED diffuser di bagian keyboard yang menghadap ke kita. Terus tinggal deketin wrist rest-nya ke bagian yang dicopot tadi. Nanti bakal otomatis nempel karena ada magnet di wrist rest-nya. Cuma nih yang bikin ribet itu gak ada tempat buat nyimpen LED diffusernya di bagian keyboard. Jadi ya mau gak mau harus disimpan di dalam box. Keyboard ini secara ergonomi sih oke banget apalagi pas pakai wrist rest. Tapi gue sangat merekomendasikan kalian buat pakai fitnya biar posisi ngetiknya itu bisa lebih nyaman. Apalagi ketebalan wrist restnya bikin posisi tangan lebih tinggi daripada keyboard. Fit keyboardnya sendiri gak ringkih dan gampang banget buat ditarik maupun dilipat karena sistem engselnya ini bisa dengan mudah terlipat. Tampilan alas keyboard gak gimana-gimana, cuma ada 2 fit. Permukaan alasnya ini juga gak monoton karena bergaris-garis dan lagi-lagi ada branding mata ROG di sini. Terus ngeliat di bagian depan keyboard ada port USB pass-through tepat di samping kabel. Kabel keyboardnya berbahan braided ini ukuran panjangnya sampai 2 meter dan tebal banget. Di ujungnya bahkan ada 2 USB 2.0 secara terpisah buat ngedukung fitur USB pass-through-nya tadi. Port USB pass-through-nya ini gue manfaatin buat nyolok dongle USB mouse biar gak capek-capek harus nyolok ke sistem unit atau casing PC yang portnya terbatas. 104 tombol di ROG Strix Flare 2 Animate ini berbahan PBT double shot yang punya kualitas premium dan durabilitasnya long lasting. Permukaan keycapnya terasa halus, berkapur, dan solid yang bikin gua ngetik jadi lancar. LED RGB bisa nembus keycap pass-through-nya ini jadi bikin keyboard makin meriah dan cocok buat kalian yang suka fitur RGB. Printing legend font-nya juga punya gaya yang agak futuristik dan ada kesan gaming gitu. Keterbacaannya juga oke, apalagi di saat kondisi ruangan gelap. Di atas tombol panel sendiri ada 3 indikator cahaya. Terus di pojok kirinya ini cukup menarik perhatian. Pojok kiri jadi tempat kontrol intuitif yang didedikasikan buat media dan kontrol volume secara non-konvensional. Tombol yang bisa diputar kayak knob ini buat ngatur besar atau kecilnya volume. Terus di samping kirinya ini kalau ditarik ke bawah itu artinya next track atau didorong artinya previous track. Dan kalau ditekan di bagian kirinya itu berarti stop atau play. Terakhir ada 2 tombol di sebelah kanan buat Windows Lock dan ngatur intensitas cahaya LED RGB. Setiap tombol intuitifnya ini dipencet, nanti LED Animate di sebelah kanan bakal berubah ke ikon tombol masing-masing. Nah, lanjut ke bagian fitur spotlight dari ROG Strix Flare 2 Animate yang tidak lain dan tidak bukan ialah LED Anime Matrix-nya. Di sini kita bisa ngubah-ngubah animasi LED-nya lewat software Armoury Crate yang bisa diunduh langsung di situs resmi Asus. Di software kita bakal nemuin 3 mode. Mode pertama yaitu Animation Mode, yang dimana mode ini ngasih kita pilihan buat langsung ganti ke animasi bawaan atau yang udah disediain dari Asus, misalkan animasi Love, Cat, logo ROG, dan masih banyak sekali. Terus kita juga bisa bikin animasi berdasarkan tulisan. Sebagai contoh di sini gua ngubah tulisan ke Giveaway.
jenis ukuran, font, sampai speed animasi pun juga bisa diotak-atik. Mode kedua yaitu System Mode. Mode ini lebih fungsional karena kita bisa ngeliat mail, clock yang nunjukin waktu, dan date yang bisa nunjukin tanggal hari ini. Dan mode terakhir yang tidak kalah menarik ialah Audio Mode. Mode ini berfungsi buat nampilin visualizer dari suara yang diputar di komputer. Menurut gue, mode terakhir ini paling interaktif karena apapun yang bakal kalian setel, entah itu lagu atau suara lainnya di komputer, bakal divisualisasikan oleh fitur LED-nya. Overall, customisasi mode LED kayak gini bikin gue puas dan sesuai ekspektasi karena bukan cuma gaya-gayaan doang, tapi semisal ganti ke mode sistem, LED-nya bakal lebih fungsional karena ngasih kita informasi jam maupun tanggal. Pembahasan terakhir ialah mengenai Switch Keyboard. ROG Strix Flare 2 Animate ini yang gue pegang kedapatan varian ROG NX Blue. Switch biru ini punya karakteristik yang tactile dan clicky. Kalau gue dengar produksi suaranya emang lumayan high pitch dan gak dengung berkat built-in sound dampening foam yang udah ditanamkan oleh Asus ke dalam keyboard. Suaranya yang lumayan bikin berisik ini gak gue saranin buat kalian pakai di ruangan yang butuh keheningan, misalkan kayak perpustakaan. Tapi feedback switch-nya ini di setiap ketikan itu cepet banget, jadi buat ngetik cepet pun minim typo. Dan sebenarnya balik lagi, suara berisik switch-nya ini ngebantu gue apakah tombolnya udah kepencet atau belum. Switch ROG NX Blue ini bakal cocok buat kalian yang emang punya ruang sendiri atau buat main game seharian di ruangan tertutup biar gak ganggu orang lain. Point akuasi switch ini ada di 2,3 mm dan tactile force-nya di 65 Gf. Total travelnya sendiri berada di 4,0 mm di mana reset point-nya itu begitu cepat bisa ngebalikin keycaps ke posisi awal. Ini juga jadi alasan kenapa gue bisa nembus 120 kpm pas memakai keyboard ROG ini karena gak perlu takut ngetik cepat dari satu tombol ke tombol lainnya karena balik lagi switch-nya ngedukung buat ngetik cepat. Lebih dari itu, jika kalian ngerasa kurang sreg sama ROG NX Blue, keyboard ini bisa swappable switch yang memungkinkan kita bisa menggonta-ganti ke switch lain. Dan berikut typing test dari ROG Strix Flare 2 Animate. Hadirnya fitur animasi LED di ROG Strix Flare 2 Animate menjadi fitur unik yang belum banyak diterapkan oleh kebanyakan keyboard end user di pasaran saat ini. Tampil beda karena fitur anime matrixnya yang dapat dikustomisasi, namun tetap menjaga fungsionalitasnya sebagai sebuah keyboard di mana kita bisa mengetik dengan cepat tanpa perlu khawatir saltik berkat dukungan ROG NX Switch yang mumpuni untuk skenario pengetikan. Juga adanya wrist membuat ROG Strix Flare 2 Animate semakin nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Juga dibantu oleh desain ergonomi keyboard agar semakin nyaman menjalankan aktivitas di depan komputer. Hanya saja mungkin keyboard ini gak bakal cocok buat kalian yang pengen punya setup minimalis. ROG Strix Flare 2 Animate dibanderol seharga $220 atau jika dirupiahkan sekitar 3,1 jutaan rupiah. Sekian ulasan dari gue di video kali ini, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.